kalau di bidang IT kita jadi biar mahasiswa STEM ya di Gambangil ini punya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Eko Hajianto Sula, ya. Iya. Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa STEM yang di Gambangil periode 2020-2021. 2020-2021. Kemarin baru dilantik itu ya. Iya. Iya. Nah, sengaja kita hadirkan sekarang ini Mas Aji ya panggilannya ya, Iya. Mas Aji. Mas Aji. Untuk kita bincang-bincang ngobrol ya tentang BEM. Mas Aji. Iya. Nah, sekarang ini kan jadi presiden mahasiswa. Di periodenya ini periode yang berat lah ya dibandingkan dengan periode-periode yang sebelumnya. Meskipun di periode sebelumnya itu sebagian masanya itu masuk di masa pandemi ini. Nah, sekarang ini sejak awal Mas Aji itu menjadi presiden mahasiswa di era pandemi. Gimana persiapannya untuk melanjutkan tugas-tugas sebagai presiden mahasiswa BEM STEM yang di Gambangil? Langkah awal sih saya masih membentuk ADRT yang baru karena agak sedikit perubahan di struktural BEM periode 2020-2021 ini. Perubahan struktural. Iya. Perubahannya di mana itu? Di apanya? Seperti ada penambahan departemen pengabdian masyarakat dan departemen minat dan bakat. Oke. Nah, secara umum ya, mungkin bisa disampaikan ya, program kerja Presma yang sekarang, periode yang sekarang ini apa saja nanti kira-kira? Secara garis besar, mungkin nanti yang lebih spesifik juga bisa disampaikan. Yang pertama program kerja saya sih seminar kebangsaan. Nah, di situ tujuannya untuk meningkatkan wawasan mahasiswa tentang kebangsaan. Yang kedua, membangun relasi dengan organisasi eksternal kampus seperti Badan Eksekutif Mahasiswa se-Pasuruan Raya. Nah, terus untuk relasi ini untuk membangun kembali PEMPAS di area Kota Pasuruan ini, Pasuruan Raya khususnya. Oke, itu yang eksternal ya. Mungkin yang internal karena ini kan begini ya. Kita ini kan kuliahnya daring ya, daring. Nah, kemudian apa program kerja mungkin khusus atau spesifik yang bisa masuk ketika perkuliahan daring seperti ini? 1 minggu kemarin ada usulan dari anggota saya bahwasannya ada organisasi yang mau mengadakan seminar bertemakan kewirausahaan. Nah, tapi nanti itu sistemnya harus ada surat edaran dari organisasi tersebut masuk ke Badan Eksekutif Mahasiswa baru ke kampus. Tapi nanti sistemnya seminar ini belum tahu. Kalau misalkan PPKM masih berkelanjutan, maka saya usahakan untuk bernegosiasi untuk webinar. Karena memang masih belum boleh nih ya, Iya. kita tetap muka masih belum boleh. Kampus aja kemarin ngadakan webinar ya, yang public Iya. speaking aja kita akhirnya terlaksanakan webinar. Meskipun harusnya public speaking itu praktek ya, workshop itu memang harusnya kita harus berlatih langsung. Tapi pada akhirnya kita memilih untuk laksanakan secara webinar. Nah, berikutnya mungkin Mas Aji ya. Nah, sekarang ini kan selain itu mungkin apa yang kira-kira nanti bisa disampaikan ini di kalangan untuk mahasiswa STEM-nya di Gambangil agar mereka bisa bersiap diri juga? Sebenarnya kalau program kerja saya sih ada desa binaan, terus
pekan olahraga. Jadi pekan olahraga itu digabung menjadi satu, misalkan bidang futsal sama badminton itu dijadikan satu. Biar apa? Tidak banyak agenda. Terus yang desa binaan Ini ya dikakap itu ya. Ya dikakap. Tapi sekarang ini nggak boleh itu masalahnya Nah, itu ya. Terus yang desa binaan ini nanti kita survei terlebih dahulu tentang informasi desa-desa yang bisa kemungkinan dikembangkan, mungkin dari UMKM-nya, sistem informasinya, ataupun mengedukasi masyarakat terhadap isu-isu yang beredar di publik. Itu bisa masuk kalau di akademik itu nanti bisa masuk di KKN itu nanti KKN. Ya. Oke, nah sekarang ini jumlah pengurusnya berapa Mas Haji? Kurang lebih 18. 18 ya. Itu rata-rata mereka semester berapa saja? Saya ambil dari semester 5 sama semester 3. 5 dan 3 ya. Kalau UKM-nya apa saja yang masih eksis itu? Kalau UKM-nya seperti UKM musik, UKM futsal, UKM badminton dan mahagana. Itu. Apa tadi? Futsal, badminton, kemudian mahagana sama musik ya. Itu yang sudah eksis ya. Dan kemarin ikut dilantik itu ya, kemarin ormawannya itu kan, ketua ormawannya, ketua UKM-nya. Nah, untuk yang kegiatan-kegiatan lain yang apa ya, yang kira-kira bisa memberikan manfaat secara langsung dan lebih luas kepada para mahasiswa itu apa lagi mungkin? Nah, ini untuk rencana saya sih seperti apa? Unpas. Jadi kita membuat Apa itu Unpas? Universitas Pajajaran di Bandung, Pak. Itu kalau di bidang IT kita melakukan apa? Membuat sebuah channel mengedukasi untuk bahasa pemrograman mulai dasar sampai mahir. Gitu. Jadi biar mahasiswa STEM ya di Gampang Hill ini punya apa ya? Punya referensi lah untuk mencari sebuah ilmu bahasa pemrograman itu. Itu kayak kelas, dibuat kelas online gitu modelnya. Ya kita apa namanya? Bisa live streaming ataupun nanti kita apa terangkan secara offline. Jadi apa bisa lihat di YouTube-nya, tinggal coba ngoding gitu. Oh gitu ya. Nah, kira-kira itu memang bisa masuk itu kalau begitu. Yeah. Karena itu memang sesuai dengan apa ya, kondisi daring seperti ini ya. Nah Mas Haji, menjadi presiden mahasiswa kondisi pandemi itu sebenarnya bagaimana perasaannya ya? Itu seneng, susah, atau bagaimana? Nah ini kalau kayak seperti ini ya pandemi, ada susahnya, ada sukanya. Susahnya apa? Susahnya dulu. Misalkan kalau ada kegiatan-kegiatan di luar kampus, misalkan kayak acara BEM Nusantara atau BEM PTS di luar kota, itu kemungkinan ya agak susah perizinannya. Terus senangnya ini kemungkinan penggalangan dana untuk mengedukasi juga untuk mahasiswa biar saling peduli sesama. Yang senangnya apa? Senangnya ya apa namanya? Meskipun di pandemi ini tetap ada komunikasi secara daring, tanpa harus keluar rumah, kita tetap komunikasi secara online. Oke. Nah ini kan, kalau organisasi itu ya, atau ormawa atau organisasi apapun itu kan perlu rapat ya, konsolidasi internal untuk memberikan penajaman terhadap program kerja dan sebagainya. Nah selama ini sejak dilantik itu teknis konsolidasinya seperti apa itu? Yang pertama itu biasanya karena kan memang itu lebih nyaman kalau tetap muka kan gitu ya, daripada karena nggak semua bisa di online kan gitu ya. Gimana itu? Ya terkadang apa
kebanyakan anggota saya juga kan bekerja. Nah, itu daripada nanti diadakan rapat secara tatap muka, yang datang dikit, mending saya mengadakan rapat itu di grup WA atau melalui daring Google Meet itu. Google Meet itu ya. Iya. Untuk pengurus yang sekarang itu apa mereka masih perasaannya atau kondisinya seperti apa? Masih antusias gitu ya untuk berorganisasi, karena ini memang tidak enak ya ada daring tatap muka. Kemarin saya melakukan untuk mata kuliah saya ingin tahu sebenarnya harapan belajar mahasiswa itu seperti apa. Ternyata mereka rata-rata pada kepingin tatap muka kan itu, karena ini sudah hampir setahun ya, sudah 10 bulan sejak Maret kita sampai sekarang Januari. Rata-rata mereka memang kepingin tatap muka, tapi memang kondisinya kita masih belum diperbolehkan kan gitu ya. Jadi semoga kita benar-benar bisa saling memahami dan juga mahasiswa juga bisa. Untuk BEM yang sekarang Mas Haji, mungkin ada ada harapan atau mungkin ada keinginan target tertentu yang ingin dicapai gitu. Target yang pertama itu kita membangun relasi antar badan eksekutif mahasiswa, terutama itu untuk membangun kembali pergerakan semangatnya mahasiswa biar kritis terhadap apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Misalkan ada peraturan yang melenceng dan itu merugikan masyarakat setempat atau masyarakat luas. Untuk sekarang sih ini saya sudah mulai mencari relasi untuk ke BEM Pasuruan Raya. Soalnya kan semua kampus rata-rata ini presiden mahasiswanya itu baru semua. Jadi saya masih meraba-raba mencari informasi tentang presiden mahasiswa yang baru ini. Berarti memang secara umum ya, yang BEM Pasuruan Raya itu memang terjadi pergantian ini kan ya, memang terjadi pergantian pengurus dan kondisinya seperti ini kan gitu ya, kondisinya masih pandemi. Tapi masing-masing presma dari perguruan tinggi di Pasuruan Raya itu sudah terhubung, sudah bagaimana? Sementara ini masih STID Muhammadiyah, Uniwara, sama Unmer. Itu. Nah, untuk Unmer sendiri kemarin sempat ngobrol tentang membangun kembali BEMPAS ini. Kemarin sempat vakum BEMPAS untuk Vakumnya agak lama itu ya? Ya, agak lama. Nah, akhirnya saya ngobrol sama Menteri Luar Negerinya itu pada waktu itu. Oh ya Mas, untuk BEMPAS ini sudah ada semangat dari ITSNU itu, kampus ITSNU, terus Uniwara sama STIT juga. Terus yang itu cuma sebagian di Kota Pasuruan Raya. Kalau di Sejatim ini kemarin sempat mau mengadakan rapat koordinasi daerah di Surabaya untuk BEM Nusantara ini. Untuk pembahasannya sih masih belum tahu saya tentang pembahasan apa. Tapi boleh tatap muka. Nah, itu saya kayaknya boleh terakhir kabarnya kan PPKM ini diperpanjang. Akhirnya ya ditunda lagi ya. Sudah aja kita tunda ini ya. Sampai berbulan-bulan penundaannya ini kan. Oke, Mas Haji, mungkin perlu ada yang disampaikan kepada mahasiswa S3 Bangil yang menyimak perbincangan kita melalui YouTube kampus? Ya, meskipun di pandemi ini tetap semangat belajar, jangan pernah puas dengan apa yang kalian dapat.
jangan pernah lelah untuk belajar teknologi, karena tiap detik, tiap menit, tiap jam teknologi itu akan berkembang. Oke, tetap semangat ya, tetap belajar meskipun kita gunanya daring. Ini memang Aji memang sengaja kita panggil ya, karena memang kita sengaja kita panggil khusus untuk kita membicarakan tentang Presma dan masa depan BEM di sistem Yadi Kemangil. Jadi meskipun daring, meskipun pandemi, jangan sampai organisasinya ini mati kan gitu ya. Jadi bagaimana tetap eksis, kamu harus punya kewajiban itu ya, bagaimana bisa merawat aktivitas, kegiatan baik di dalam kampus maupun jejaring di luar gitu. Agar kesinambungan jalannya organisasi itu tetap berjalan. Makanya kemarin tetap dilantik ya. Dilantik itu karena agar tetap menjaga gitu ya. Menjaga Ormawa tetap eksis. Marwah mahasiswa itu harus tetap ada meskipun sekarang kondisinya pandemi. Oke, saya kira itu mungkin. Terima kasih Mas Aji perbincangan singkat kita. Semoga periode yang ini memberikan kesan ya yang positif, karena ini memang yang spesial ya, istimewa. Tidak semua Presma mengalami situasi seperti ini, gitu ya. Terima kasih, sampai ketemu di edisi berikutnya.